Hai, saya Amirul dari Kawan Coding dan kali ini kita akan melengkapi to-do list kita ya atau API to-do list kita. Jadi di sini sebelumnya kita sudah berhasil untuk akses dengan yang namanya autentikasi ya. Kita gunakan bearer token ini. Jadi ini bearer token kalau kita pakai kayak Postman atau kayak Insomnia yang kita gunakan ini seperti ini untuk ngirimnya ya. Bisa pakai ini autentikasi ya. Terus bearer token. Nah, kalau di header misalnya nanti kita implementasikan ke ke mobile app misalnya ya, itu bisa kita tambahkan di sini untuk headernya. Jadi untuk headernya itu kita bisa gunakan authorization, kemudian di sini value-nya bearer spasi tokennya ya. Jadi tokennya ini kita copy aja. Jadi ini kita copy. Kalau kita enable seperti ini maka dia harusnya oke ya ini ya. Kok nggak mau? Bearernya nggak mau. Oke, sepertinya gara-gara ini ya. Oke. Nah, jadi ini bearernya sudah oke kalau kita pakai bearer token seperti ini. Cuman kalau kita hilangkan dia unauthenticated. Nah, kita bisa ganti dengan di sini. Misalnya nanti implementasikannya itu di mobile apps atau web app itu kalau misalnya ngirim tokennya itu pakai bearer underscore bukan ya, spasi ya, bearer spasi tokennya. Jadi kalau kita klik di sini, nah maka akan muncul oke. Nah, kita bisa pakai ini atau pakai bearer token ini kalau kita ngetes di Insomnia ya. Jadi kalau untuk implementasinya itu bearer spasi tokennya seperti itu ya, nanti untuk di mobile apps atau aplikasi web yang menggunakan API kita. Oke, lanjut aja. Jadi di sini saya punya tabel to do di mana ada user ID, usernya itu baru 134 ya ID-nya ini ya. Karena ada yang kita hapus. Oke, jadi di sini saya akan bikin satu nama to do-nya belajar Laravel, statusnya to do. Terus created add-nya no, updated add-nya no. Oke, jadi saya punya listing seperti ini. Nah, saya duplikat aja di sini. Kemudian di sini belajar REST API ya. Jadi usernya user ID 1 juga. Nah, kemudian kita duplikat dan di sini ada ID 3 dari usernya. Itu mungkin belajar view seperti ini. Oke, statusnya kita buat to do semua. Lalu sekarang yang kita butuhkan apa ya? Tentu aja kita membutuhkan untuk responnya ya. Kita balikin return response JSON. Kemudian di sini kita bisa kirim to do's dan di sini kita ambil to do latest mungkin ya, karena kita mau urutin yang terbaru di atas. Oke, kita testing lagi di Insomnia. Nah, kita punya to do seperti ini. 1, 2, 3. Oke, latestnya nggak jalan ya. Oke, kita tambahkan latest ID. Karena created add-nya ini sama ya. Karena tadi kita duplikat aja. Jadi kalau dengan ID dia ID terakhir maka di atas seperti ini. Tapi ini to do itu harusnya nggak boleh dilihat orang lain ya. Jadi kita akan gunakan atau kita manfaatkan to do berdasarkan user yang punya to do ini. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Where user ID, dan di sini kita bisa ambil out ID dengan facade seperti ini atau helper seperti ini ya. Bebas. Kawan-kawan nyamannya pakai yang mana itu bebas ya. Kemudian di sini saya send dan di sini saya cuma dapat ID 3. Jadi saya ternyata loginnya ini pakai user dengan ID 3 ya. Jadi hanya menampilkan to do berdasarkan user yang sedang login. Nah, untuk lebih lanjutnya itu bisa aja kita definisikan relationship ya. Jadi di sini to do ada yang namanya belongs to ya. Belongs to user. Kemudian di sini user. Harusnya bukan di sini yang kita definisikan, tapi di usernya ya. Jadi di usernya ini kita bisa gunakan has many to do's. Kemudian di sini kita buat to do class. Oke.
Nah, untuk datanya itu di to do controller sekarang kita bisa panggil aja out user. Nah, di sini kita ambil to do's latest by ID, lalu kita get seperti ini. Kita coba ambil dan kita punya data yang masih sama ya. Oke, jadi datanya seperti ini. Jadi ini sudah mengambil to do berdasarkan user yang sedang out atau sudah login. Nah, kita coba untuk di sini autentikasinya kita hilangkan, maka akan unauthenticate lagi. Kalau kita aktifkan, maka dia akan menampilkan data dari to do-nya. Oke, berikutnya kita akan bikin to do dengan bikin endpoint untuk store ini ya. Jadi kita akan lanjutkan di bagian berikutnya.